Udin yang berstatus baru nikah alias pengantin baru tampak lemah lunglai duduk di pos hansip. Wajahnya kusut seperti orang kebingungan. Tak lama, Joko, temannya Udin, datang menghampiri. "Din, kamu baru nikah kok malah ngelamun di sini? Harusnya jadi pengantin baru itu seger bugar. Lah ini malah lemes. Ada apa sih?" "Iya nih Jok, gua lagi kepikiran sama istri gua." "Loh, kok dipikirin sih? Kalau saya lihat istrimu sehat-sehat aja tuh. Malah kelihatan bahagia. Masalah apa sih sebenarnya?" "Gini Jok, lu tahu kan, gua kan sebelum nikah sering pergi ke tempat kupu-kupu malam tuh. Nah, malam pertama kemarin sih awalnya normal-normal aja. 1 ronde 2 ronde kita main. Habis itu kita tidur bentar. Menjelang subuh meski mata masih mengantuk, gua lanjutin tuh ronde ketiga. Setelah selesai, gua refleks keluarin duit 100.000 dan gua kasihin tuh duit ke istri gua." "Lah gimana sih? Itu kan istri kamu Din, bukan kupu-kupu malam. Ngawur kamu ini." "Iya, gua baru nyadar belakangan Jok. Tapi gimana dong, udah terlanjur gua kasih." "Ah ya sudahlah, mungkin istri kamu cuma tersinggung dikit. Nanti juga dia luluh kalau kamu rayu lagi." "Tapi bukan cuma itu masalahnya Jok." "Lah, terus masalahnya apa lagi Din?" "Begini Jok, pas begitu gua kasih duit 100 ribuan, dia dengan mata masih ngantuk langsung kasih kembalian 25.000 ke gua Jok." "Oh alah, jadi jangan-jangan istri kamu dulu juga." Di dalam ruangan, sepasang suami istri yang hidup miskin sedang berkonsultasi kepada dukun supaya dia cepat kaya dengan cara yang instan. Setelah mendengar kemauan pasiennya, si dukun pun berkata, "Kalau kalian mau cepat kaya, syaratnya yaitu setiap kali saat kalian bercocok tanam, kamu sebagai suami hanya boleh memasukkan kepala burungmu saja ke gua istrimu. Kamu sanggup?" Tanya si dukun dengan tegas. Kemudian si suami itu pun menjawab, "Apakah bisa diganti dengan syarat yang lain, Bah?" "Tidak, itu syarat mutlak." Setelah selesai berkonsultasi dan menyanggupi syaratnya, mereka pun pulang. Dan di waktu malam saat mereka akan bercocok tanam, si suami pun bilang, "Mah, masukinnya setengah aja deh ya," ujar si suami menawar. Ya udah deh Pak, gak apa-apa kali." Kemudian setelah beberapa menit, si suami semakin tidak tahan. Syarat dari si dukunnya pun tak dihiraukannya, lalu berkata, "Alah, bodo amat ya, miskin ya miskin dah kita. Gua udah gak tahan." Di sebuah pesawat yang sedang mengudara, seorang penumpang sedang menikmati makan siangnya. Namun, tanpa sengaja ia menjatuhkan sendok yang sedang digunakannya. Pramugara yang bertugas melihat kejadian itu dan dengan sigap segera memberikan sendok pengganti dari sakunya. "Terima kasih Mas, cepat banget responnya." "Sama-sama Pak, itu sudah bagian dari tugas kami." Setelah melanjutkan makannya, si penumpang yang penasaran memanggil pramugara tadi. "Mas, tadi kok kamu cepat sekali kasih sendok? Apa kamu memang sudah mempersiapkannya?" "Betul Pak, berdasarkan survei banyak penumpang yang sering menjatuhkan sendok saat makan. Jadi kami selalu membawa sendok cadangan di saku untuk efisiensi kerja." "Luar biasa, efisiensi kerja kalian benar-benar mengesankan." Namun mata si penumpang lalu menangkap sesuatu yang menarik perhatian. Ia melihat ada benang kecil mencuat dari resleting pramugara itu. Ngomong-ngomong, itu di resletingmu seperti ada benang yang keluar. Emang buat apa fungsinya?" "Oh, itu bagian dari prosedur efisiensi juga Pak. Kalau kami buang air kecil, cukup tarik benang itu untuk membantu membuka tanpa harus menyentuhnya dengan tangan. Jadi tangan kami tetap bersih dan nggak perlu mencuci tangan setelahnya." "Wah, pinter banget, kerennya metode kalian. Tapi kalau setelah buang air kecil kalian gak pegang, gimana cara memasukkannya kembali ke celana?" "Simple aja Pak. Kita pakai bantuan sendok yang selalu kita bawa untuk memasukkannya." Sejak seminggu lalu Ibu Odah sakit keras. Berbagai macam dokter sudah dikunjungi, mulai dari dokter umum, spesialis, sampai terapi alternatif. Namun tak ada yang membuahkan hasil. Akhirnya Pak Jamal, suaminya yang terkenal kreatif tapi sering nyeleneh, mengambil langkah lain yang bikin orang geleng-geleng kepala. Dia membawa istrinya ke dokter hewan. Sesampainya di klinik dokter hewan, si dokter bertanya, "Ada yang bisa dibantu Pak?" "Iya dok, saya mau memeriksakan istri saya." "Hah? Pak, ini kan dokter hewan, apa tidak salah tempat?" "Saya tahu dok, tapi saya pikir siapa tahu di sini bisa sembuh. Soalnya dulu istri saya kan kupu-kupu malam, jadi kayaknya cocok deh diperiksa di sini."
Dian, baru kali ini pasien manusia minta diperiksa di tempat saya. Anehnya, seminggu kemudian Ibu Oda sembuh total. Semua orang terheran, termasuk Pak Jamal yang bersyukur dan memuji-muji dokter hewan itu. Namun, hidup memang penuh kejutan. Sebulan berselang, giliran Pak Jamal yang jatuh sakit. Sama seperti Bu Oda sebelumnya, ia sudah mencoba berbagai dokter, tapi tetap tidak ada hasil. Merasa terinspirasi, Ibu Oda akhirnya memutuskan membawa suaminya ke tempat yang sama, yaitu klinik dokter hewan. Sesampainya di klinik, si dokter pun menyapa. "Loh, Bu Oda, apa kabar? Sudah sehat kan? Mau kontrol lagi?" "Alhamdulillah, sudah sembuh dok. Saya kesini bukan buat saya." "Oh, terus kenapa datang lagi Bu?" "Ini dok, saya mau periksakan suami saya." "Lah, tapi kan ini klinik dokter hewan Bu. Masa bawa suami ibu ke sini sih?" "Iya, saya tahu dok. Justru itu, siapa tahu bisa sembuh seperti saya dulu dok. Soalnya suami saya itu dulunya adalah buaya darat." Di sebuah akademi penerbangan, 3 siswa sedang menjalani ujian untuk menerbangkan helikopter. Mereka menerbangkan jenis helikopter yang sama. Siswa pertama berhasil menerbangkan helikopter, lalu mendarat dengan mulus dan dinyatakan lulus. Siswa kedua, meskipun pendaratannya sedikit melenceng, tetap dinyatakan lulus setelah sukses menerbangkan helikopter tersebut. Namun ketika giliran siswa ketiga menerbangkan helikopter di ketinggian sekitar 1.500 meter, helikopter tersebut tiba-tiba jatuh. Untungnya, sang siswa berhasil selamat karena melompat menggunakan parasut. KNKT alias Komite Nasional Keselamatan Transportasi segera melakukan investigasi dan mendapati bahwa kecelakaan tersebut murni akibat kesalahan manusia. Maka siswa tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan dan ditanyai oleh petugas. "Saudara siswa, bisakah Anda menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hingga helikopter yang kamu kemudikan itu jatuh?" "Siapa? Jadi begini. Sebenarnya saat tes itu saya sedang tidak enak badan. Saya sedang masuk angin, Pak. Dan di atas sana saya merasa kedinginan sekali." "Kedinginan? Lalu apa hubungannya dengan helikopter yang jatuh? Coba kamu jelaskan lagi lebih spesifik." "Siapa? Karena dinginnya tidak tertahankan lagi oleh tubuh saya, maka baling-balingnya saya matikan aja, Pak." Di sebuah ruang praktek dokter, seorang ibu sedang berkonsultasi dengan dokter spesialis. "Permisi dok, saya mau konsultasi soal anak saya, si Udin. Umurnya kan sekarang sudah 11 tahun lebih. Tapi kok burungnya kecil sekali ya, seperti burung anak bayi dok," ujar si ibu yang khawatir dengan masa depan anaknya. Dia nggak mau nanti istri anaknya kelak bernasib seperti dirinya yang merasa kurang puas dengan burung milik suaminya. Lalu kemudian si dokter pun menjawab, "Oh, itu wajar Bu, anak ibu masih dalam masa pertumbuhan. Tapi kalau ibu ingin membantu pertumbuhan burungnya anak ibu, coba lakukan ini. Setiap pagi, rebus telur ayam kampung minimal 3 butir. Lebih banyak lebih bagus. Lalu berikan ke anak ibu dan suruh dia memakannya. Resep ini juga cocok untuk segala usia loh Bu." Mendengar itu, si ibu pun sumringah. Dia pun segera pulang. Dan keesokan harinya, si ibu pun merebus telur ayam kampung di dapur. Udin yang melihat dan tertarik dengan telur rebus itu pun bertanya, "Bu, ini telur ayam kampung 15 butir semuanya buat Udin ya?" "Bukan Udin, yang 5 butir buat kamu, sisanya buat bapak kamu." Suatu hari, Putri sedang mandi bersama ibunya. Rasa ingin tahunya tiba-tiba muncul setelah melihat sesuatu yang berbeda di tubuh sang ibu. "Bu, itu benda apa sih yang ada di dada ibu?" Bingung mau jawab apa, si ibu pun langsung berkata, Nanti kamu tanyakan aja pada ayahmu ya nak." Keesokan harinya, rasa penasaran Putri pun tak hilang. Ia pun memberanikan diri bertanya pada ayahnya, "Ya, benda apa sih yang ada di dada ibu itu?" "Hah? Itu namanya balon nak. Kalau kita tiup, nanti ibu bisa terbang ke surga." Mendengar itu, Putri pun manggut-manggut, percaya pada penjelasan ayahnya, sambil berpikir kalau terbang ke surga berarti sudah meninggal dunia. Namun seminggu kemudian, Putri dengan wajah panik mendatangi ayahnya. "Ya, ayah, ibu mau meninggal ya." "Hah? Meninggal? Kamu tahu dari mana ibu mau meninggal? Siapa yang bilang?" Kemudian dengan polos, Putri pun berkata, "Tadi di belakang rumah ya, Putri lihat Om Joko tetangga sebelah kita sedang meniup balon ibu ya."
Karena khawatir pembicaraannya didengar anak-anak, sepasang suami dan istri menggunakan bahasa isyarat untuk menyampaikan keinginan intim mereka. Mereka menyebut aktivitas itu dengan istilah mengetik. Hingga di suatu malam, si suami berkata, "Mah, papa pengen ngetik nih, gimana? Bisa sekarang?" "Ya, maaf pak, belum bisa nih, pitanya masih merah." Kemudian saat pagi hari, giliran sang istri yang memberi kode. "Ah, kalau mau ngetik sekarang sudah bisa loh, pitanya sudah nggak merah." Mendengar itu, si suami hanya memandangnya dengan kesal. "Males ah, tadi habis subuh, papa sudah tulis tangan sendiri. Sampai-sampai tintanya muncrat kemana-mana."